Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat beriman di sebuah ruang perenungan di mana kita sejenak menepi dari hiruk-pikuk dunia untuk menyelami kedalaman jiwa kita sendiri. Pernahkah sahabat merasakan sebuah paradoks yang aneh dalam hidup? Semakin kencang kita berlari mengejar dunia, semakin terasa ia menjauh. Semakin keras kita bekerja, dari fajar hingga senja, membanting tulang demi sebuah kata yang bernama cukup, justru rasa kurang itu semakin menjadi-jadi. Hati terasa sesak, pikiran dipenuhi kekhawatiran akan hari esok, cicilan yang belum lunas, kebutuhan anak yang kian membesar, dan target-target duniawi yang seolah tak ada habisnya. Kita hidup di sebuah zaman yang memuja kecepatan, yang mengagungkan hustle culture, yang mengajarkan kita bahwa istirahat adalah kemewahan dan ketenangan adalah kemalasan. Akibatnya, kita menjadi generasi yang kaya akan informasi, namun miskin akan ketentraman. Kita punya banyak koneksi di dunia maya, tapi seringkali merasa sendirian dalam pertarungan hidup yang nyata. Jika sahabat beriman merasakan getaran yang sama, jika jiwa terasa lelah berlari di atas treadmill dunia yang tak pernah berhenti, mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menemukan sebuah kunci yang selama ini mungkin kita abaikan. Sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, mari kita bersama-sama menekan tombol like sebagai tanda kita siap membuka hati. Tuliskan sebuah doa atau harapan di kolom komentar sebagai monumen digital niat baik kita, dan tentu saja subscribe agar kita senantiasa terhubung dalam frekuensi iman dan pencerahan ini. Sahabat beriman, seringkali kita keliru dalam mendiagnosis masalah finansial kita. Kita mengira masalahnya ada pada kurangnya pendapatan, kurangnya peluang, atau kurangnya kerja keras. Maka solusi yang kita kejar pun bersifat lahiriah, mencari pekerjaan tambahan, memulai bisnis baru, atau memotong jam tidur untuk bekerja lebih lama. Semua itu adalah bagian dari ikhtiar dan tidak ada yang salah dengannya. Namun, kita lupa bahwa akar dari segala keresahan finansial itu seringkali bukanlah berawal dari dompet yang kosong, melainkan dari hati yang berisik, dari jiwa yang tidak tenang, hati yang dipenuhi was-was, bisikan-bisikan keraguan tentang jaminan Allah, hati yang dipenuhi rasa takut akan masa depan, seolah-olah kita hidup sendirian di dunia ini tanpa ada zat yang mengatur segalanya. Hati yang dipenuhi iri dan dengki saat melihat nikmat orang lain, yang secara tidak sadar membuat kita kufur atas nikmat yang sudah ada di genggaman kita. Hati yang berisik inilah yang menjadi sumber kebocoran rezeki yang sesungguhnya, yang menciptakan getaran atau vibrasi rendah yang membuat doa-doa kita sulit menembus langit dan membuat rahmat Allah seolah terhalang untuk turun. Kita sibuk menambar kebocoran di pipa-pipa luar, tapi kita membiarkan sumber air utama kita keruh dan tercemar. Maka, langkah pertama dan paling fundamental untuk melapangkan rezeki bukanlah dengan menambah jam kerja, melainkan dengan mendamaikan badai yang bergejolak di dalam dada kita. Dalam tradisi spiritual Islam, dikenal sebuah konsep agung yang bernama Qalbun Salim, yaitu hati yang selamat atau hati yang sehat. Hati yang selamat dari penyakit syirik, selamat dari keraguan kepada Allah, selamat dari kebencian, kedengkian, dan selamat dari ketergantungan pada selain Dia. Hati inilah yang menjadi wadah paling ideal untuk menampung curahan rahmat dan rezeki dari Allah. Bayangkan hati kita ini seperti antena parabola. Jika antena itu bersih, lurus dan diarahkan dengan tepat ke satelitnya, maka ia akan menangkap sinyal dengan jernih dan sempurna, menghasilkan gambar terbaik di layar televisi. Namun jika antena itu kotor, berkarat, atau arahnya melenceng, maka sinyal yang ditangkap akan penuh dengan semut, gambarnya buram, bahkan bisa hilang sama sekali. Begitulah hati kita. Qalbun Salim adalah antena yang sempurna, sedangkan hati yang dipenuhi penyakit adalah antena yang rusak. Satelitnya yaitu Allah, Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi Rezeki, senantiasa memancarkan sinyal rahmatnya tanpa henti, 24 jam sehari. Masalahnya bukan pada pemancar, tapi seringkali ada pada penerima sinyal di dalam diri kita. Salah satu polusi paling berbahaya yang bisa mengotori dan merusak antena hati kita di zaman modern ini adalah kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, sebuah penyakit yang difasilitasi dengan begitu mudah oleh media sosial. Setiap hari, kita membuka ponsel kita dan langsung disuguhi panggung sandiwara kehidupan orang lain.
Kita melihat teman kita liburan ke luar negeri, kita melihat tetangga kita membeli mobil baru, kita melihat rekan kerja kita mendapat promosi jabatan. Secara sadar atau tidak, kita mulai membandingkan panggung depan mereka dengan panggung belakang kita. Kita hanya melihat hasil akhir mereka, tanpa tahu proses, pengorbanan, atau bahkan hutang di baliknya. Perbandingan ini melahirkan sebuah racun mematikan bernama hasad atau iri hati. Iri hati bukan sekadar perasaan tidak suka, ia adalah sebuah bentuk protes halus kepada Allah. Ketika kita iri, kita seolah-olah berkata, "Ya Allah, Engkau tidak adil. Kenapa Engkau berikan itu kepadanya dan tidak kepadaku?" Sebuah prasangka buruk yang secara langsung merusak pondasi keimanan kita. Iri hati menciptakan energi kekurangan yang sangat pekat. Ia membuat kita buta terhadap jutaan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mata kita hanya tertuju pada satu nikmat orang lain yang tidak kita miliki, dan kita melupakan nikmat nafas, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan nikmat iman yang harganya tak ternilai. Energi kekurangan inilah yang kemudian sesuai hukum semesta ciptaannya akan menarik lebih banyak situasi yang membuat kita merasa kekurangan. Kita menjadi pribadi yang tidak pernah puas, selalu merasa tertinggal, dan akhirnya hidup dalam penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Rezeki pun menjadi seret bukan karena Allah menahannya, tapi karena hati kita sendiri yang menutup pintunya dengan tirai kebencian. Lalu, apakah penawar dari racun perbandingan dan iri hati ini? Penawarnya adalah sebuah sikap mental para wali, yaitu kekayaan yang tidak bisa dicuri, yaitu qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qanaah sering disalahpahami sebagai kemalasan atau sikap pasrah yang pasif. Padahal, qanaah adalah sebuah kekuatan aktif yang luar biasa. Ia adalah seni merasa kaya, di sini, saat ini juga, dengan apapun yang kita miliki. Qanaah tidak berarti kita berhenti berusaha, tidak. Ikhtiar tetap berjalan maksimal, namun hasilnya kita serahkan kepada Allah dengan hati yang lapang. Apapun ketetapannya, itulah yang terbaik untuk kita. Hati yang qanaah tidak akan pernah tersiksa oleh pencapaian orang lain. Sebaliknya, ia justru ikut berbahagia. Karena ia yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada orang lain adalah Allah yang juga akan memberikan rezeki kepadanya dari pintu yang berbeda pada waktu yang paling tepat. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kekayaan sejati bukanlah pada banyaknya harta, melainkan pada kekayaan jiwa. Inilah esensi dari qanaah. Ketika jiwa kita sudah merasa kaya, maka kita tidak lagi diperbudak oleh dunia. Kita bekerja bukan karena didorong oleh rasa takut kekurangan, tapi didorong oleh rasa syukur dan keinginan untuk memberi. Getaran energi kita berubah total, dari getaran meminta-minta menjadi getaran memberi. Dan anehnya, justru ketika kita berada dalam frekuensi memberi inilah, kelimpahan sejati akan datang mengejar kita. Qanaah adalah cara kita mengatakan pada semesta, saya baik-baik saja, saya damai, saya cukup. Dan semesta, atas izin Allah, akan merespon, karena kamu sudah merasa cukup, maka kamu pantas untuk menerima lebih banyak lagi. Sekarang, kita tahu penyakitnya adalah hati yang berisik karena perbandingan, dan obatnya adalah qanaah atau rasa cukup. Pertanyaannya, bagaimana cara praktis untuk menumbuhkan rasa cukup ini di dalam hati yang sudah terlanjur terkontaminasi oleh hiruk-pikuk dunia? Jawabannya terletak pada amalan yang terdengar sederhana, namun dampaknya mampu menggetarkan arasy. Amalan itu adalah zikir, mengingat Allah. Hati yang gelisah adalah hati yang sedang lupa kepada pemiliknya. Hati yang resah adalah hati yang terlalu banyak mengingat dunia dan terlalu sedikit mengingat Allah. Zikir adalah proses restart spiritual. Ia mengembalikan fokus kita dari makhluk kepada sang Kholik, dari memikirkan masalah kepada memikirkan sang pemilik solusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28, sebuah ayat yang menjadi oase penyejuk bagi jiwa-jiwa yang kering. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, alla bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini adalah sebuah penegasan, sebuah garansi ilahi. Allah, ingatlah, sebuah kata seru yang meminta perhatian penuh. Hanya dengan mengingat Allah, bidzikrillah, hati menjadi tatma'in, tentram, tenang, damai. Ketenangan inilah tumakninah yang merupakan fondasi dari kelapangan rezeki.
Ketika kita membiasakan lisan dan hati kita untuk berzikir, menyebut asma-asmanya yang agung, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kita sedang melakukan sebuah terapi jiwa. Secara ilmiah, ritme zikir yang teratur terbukti mampu menenangkan sistem syaraf simpatis, menurunkan hormon stres kortisol dan meningkatkan hormon kebahagiaan. Secara spiritual, setiap lafaz zikir yang kita ucapkan adalah cahaya yang kita kirimkan ke dalam hati kita, yang perlahan-lahan mengikis noda-noda kegelapan, membersihkan karat-karat keduniawian, dan membuat cermin hati kita kembali bening dan berkilau. Hati yang bening inilah yang mampu memantulkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Hati yang tenang inilah yang bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaian nafas. Maka, ketika badai kekhawatiran finansial datang menerpa, jangan langsung panik mencari solusi di luar. Ambil waktu sejenak, berwudu, duduklah dengan tenang, dan bolehlah berzikir. Ketika hati telah menemukan oase ketenahannya, ketika ia tak lagi bergejolak oleh badai kecemasan dunia, dan ketika cermin jiwa telah dibersihkan dengan air zikir yang menyejukkan, maka kita telah sampai pada sebuah titik pijak yang kokoh. Dari titik inilah, langkah-langkah kita di alam nyata akan memiliki bobot dan arah yang sama sekali berbeda. Inilah saatnya kita berbicara tentang ikhtiar. Namun bukan lagi ikhtiar yang dipenuhi kepanikan, melainkan ikhtiar yang lahir dari tumakninah, usaha yang dibingkai oleh ketenangan. Banyak orang mengira bahwa berserah diri kepada Allah berarti menjadi pasif dan malas. Ini adalah kesalahpahaman yang fatal. Ketenangan batin yang sejati justru akan melahirkan etos kerja yang paling produktif dan paling efektif. Mengapa? Karena hati yang tenang akan menghasilkan pikiran yang jernih. Pikiran yang jernih mampu melihat peluang di saat orang lain hanya melihat masalah. Ia mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, bukan berdasarkan emosi sesaat. Ia mampu membangun strategi dengan visi jangka panjang, bukan hanya untuk memadamkan kebakaran hari ini. Inilah yang disebut dengan bekerja cerdas, bukan sekedar bekerja keras. Orang yang hatinya resah, ikhtiarnya akan sporadis dan penuh keputusasaan. Ia akan mencoba segala cara, melompat dari satu peluang ke peluang lain tanpa fokus, karena landasannya adalah rasa takut. Sebaliknya, orang yang hatinya tenang, ikhtiarnya akan fokus, terarah, dan penuh keyakinan. Ia akan memilih suatu bidang, menekuninya dengan sabar, dan menyerahkan pertumbuhannya kepada Allah. Ia tidak akan mudah goyah oleh kegagalan, karena ia memandang kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai pelajaran berharga dari Allah untuk menyempurnakan langkahnya di kemudian hari. Ikhtiar yang lahir dari ketenangan juga akan memancarkan energi yang berbeda dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Ingatlah sahabat beriman, rezeki seringkali datang melalui perantara manusia lain. Seorang pelanggan yang loyal, seorang atasan yang percaya, seorang investor yang menaruh modal, atau seorang rekan bisnis yang jujur. Orang-orang ini secara naluriah akan lebih tertarik kepada pribadi yang memancarkan ketenangan, kepercayaan diri, dan integritas. Mereka akan merasa nyaman dan aman berinteraksi dengan kita. Bandingkan dengan orang yang selalu terlihat panik, mengeluh, dan memancarkan aura butuh uang. Orang lain justru akan menjaga jarak. Maka, ketenangan batin yang kita bangun melalui zikir dan qanaah secara tidak langsung menjadi aset personal branding kita yang paling mahal. Ia menjadi magnet yang menarik orang-orang baik dan peluang-peluang baik untuk mendekat dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi susah payah meyakinkan orang lain, karena aura ketenangan kita sudah berbicara jauh lebih kuat daripada kata-kata. Inilah buah dari mendahulukan perbaikan di dalam, sebelum sibuk beraksi di luar. Perbaiki kualitas hatimu, maka Allah akan perbaiki kualitas orang-orang dan situasi yang datang kepadamu. Kemudian, dari hati yang tenang dan lapang, akan lahir sebuah amalan yang menjadi puncak dari ekspresi keimanan dan kunci pembuka perbendaharaan langit. Amalan itu adalah sedekah, berbagi atau memberi. Bagi hati yang masih sempit dan dipenuhi ketakutan, sedekah adalah sebuah kehilangan, sebuah pengurangan. Namun bagi hati yang telah damai dan sepenuhnya yakin pada jaminan Allah,
sedekah adalah investasi terbaik, sebuah tindakan menabung di bank milik Allah yang keuntungan dan bunganya tidak terbatas. Ia adalah manifestasi fisik dari rasa syukur dan qanaah kita. Dengan memberi, kita sedang membuktikan kepada diri sendiri dan kepada Allah bahwa kita tidak terikat pada harta, bahwa sumber kebahagiaan kita bukanlah angka di rekening, dan bahwa kita sepenuhnya percaya bahwa Allah Maha Kaya dan akan menggantinya. Tindakan melepaskan ini memiliki efek psikologis dan spiritual yang dahsyat. Ia menghancurkan berhala mental bernama takut miskin yang selama ini memenjarakan potensi rezeki kita. Selama kita masih takut memberi, itu artinya kita masih meragukan kuasa Allah untuk mengganti. Dan keraguan adalah penghalang utama doa dan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu وهو خير الرازقين. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Perhatikan kalimat fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Ini adalah janji yang pasti, sebuah klausul dalam kontrak kita sebagai hamba. Setiap rupiah yang kita keluarkan di jalannya pasti akan kembali kepada kita. Mungkin tidak dalam bentuk rupiah yang sama, bisa jadi dalam bentuk kesehatan yang tak perlu ditebus dengan biaya rumah sakit yang mahal. Bisa jadi dalam bentuk anak yang cerdas dan penurut. Bisa jadi dalam bentuk keselamatan dari musibah. Atau bisa jadi dalam bentuk ide bisnis bernilai miliaran yang tiba-tiba muncul di benak kita. Penggantian dari Allah selalu datang dalam paket yang paling kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Maka, latihlah tangan kita untuk ringan dalam memberi. Jangan menunggu berlebih untuk berbagi. Justru berbagilah di saat kita merasa paling pas-pasan. Karena disitulah letak ujian keimanan yang sesungguhnya. Sedekah di saat lapang itu biasa, tapi sedekah di saat sempit itulah yang akan mengundang keajaiban. Ketenangan batin juga akan melahirkan sebuah benteng pertahanan mental yang kokoh, yaitu husnudzon atau prasangka baik kepada Allah. Dalam setiap keadaan, kehidupan ini adalah sebuah panggung ujian. Tidak selamanya jalan akan mulus dan lurus. Akan ada masanya bisnis merugi, akan ada masanya proyek gagal. Akan ada masanya kita dihadapkan pada kehilangan. Di titik-titik terendah inilah kualitas hati kita akan benar-benar diuji. Hati yang panik dan rasa akan langsung menyalahkan takdir. Kenapa ini terjadi padaku? Di mana keadilan Tuhan? Prasangka buruk inilah akan membuatnya semakin terpuruk dalam jurang keputusasaan. Namun hati yang telah dilatih untuk tenang dengan zikir dan qanaah akan memiliki respon yang berbeda. Ketika musibah datang, ia akan mengambil jeda, menarik nafas, dan berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Pasti ada rencana yang lebih baik di balik semua ini. Prasangka baik inilah yang menjadi pembeda. Ia mengubah musibah menjadi sebuah kesempatan untuk introspeksi. Ia mengubah kegagalan menjadi sebuah tangga untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin Allah sedang ingin mengajarkan kita sebuah ilmu baru. Mungkin Allah sedang ingin menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar di masa depan. Atau mungkin Allah sedang rindu dengan rintihan doa kita di sepertiga malam. Husnudzon adalah seni melihat tangan kasih sayang Allah di balik setiap peristiwa. Bahkan yang paling pahit sekalipun. Dan sikap mental inilah yang membuat seorang mukmin memiliki daya lenting atau resiliensi yang luar biasa. Ia tidak akan pernah hancur oleh keadaan karena saugimannya tertancap kuat di dasar samudera keyakinan kepada Allah. Akhirnya sahabat beriman, setelah hati kita damai, ikhtiar kita selaras, tangan kita ringan dalam memberi dan prasangka kita senantiasa baik kepadanya,
kita diberi stasiun terakhir, di level tertinggi dari semua pencapaian spiritual. Puncak itu bernama tawakal. Berserah diri secara total kepada Allah. Tawakal bukanlah kepasrahan yang pasif di awal, melainkan sebuah kepasrahan yang aktif di akhir. Ia adalah buah dari semua proses yang telah kita lalui. Setelah kita melakukan bagian kita sebagai manusia dengan sebaik-baiknya, maka kita melepaskan hasilnya 100% ke dalam genggaman Allah dengan penuh ridho dan keyakinan. Disinilah letak kebebasan finansial yang sejati. Kebebasan finansial sejati bukan tentang memiliki uang yang tak akan habis 7 turunan. Bukan. Kebebasan finansial sejati adalah sebuah kondisi batin di mana kita tidak lagi memiliki sedikit pun rasa cemas tentang urusan rezeki. Karena kita tahu dan kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kita berada dalam tanggungan Ar-Rasad, Sang Maha Penjamin rezeki. Hati kita tidak lagi terikat pada angka, pada harta, pada jabatan. Kita bekerja, kita berusaha, namun hati kita tetap bersandar hanya kepadanya. Inilah ketenangan tertinggi, kedamaian abadi. Kita bisa tidur nyenyak di malam hari, bukan karena saldo kita banyak, tapi karena kita tahu bahwa zat yang mengatur peredaran bintang di galaksi pasti tidak akan kesulitan untuk mengatur sebutir nasnya akan masuk ke mulut kita esok hari. Sorry, inilah jalan sunyi namun pasti menuju ke lapangan dunia hakiki. Ia tidak dimulai dari luar, ia dimulai dari dalam. Damaikan dulu hatimu, maka Allah akan damaikan duniamu. Tenangkan dulu jiwamu, maka Allah akan tenangkan urusan-urusanmu. Cukupkan dulu rasamu, maka Allah akan cukupkan rezekimu. Perjalanan ini adalah sebuah seni.